Assalamualaikum. Kulo nuwun. Nah, mari kita sebelum masuk lebih dalam, kita libatkan seluruh indera yang sudah diberikan Tuhan pada kita untuk tenang. Kayak meteor. Kan meteor. Nih. Sini. Nih. Tuh. Itu ke sana tuh. Nih. Tadi kayak meteor jatuh. Warnanya merah ke sini nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Bocah. Hati-hati. Aduh, astagfirullahaladzim. Tuh. Ih. Ya astagfirullah. Apa itu? Iya. Ya ampun. Nih. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kepala siapa ya? Ya ampun. Berarti ini seorang yang melawan pertapa pendem sampai segini, ya ampun. Apakah benar-benar nih cerita orang itu sampai kayak gini nih? Perhatikan dulu. Nih, apakah dia bisa diajak komunikasi atau tidak nih? Assalamualaikum. Apakah beliau ini memang pertapa yang sudah tersimpan di dalam gua ini? Oke, kita berhubung ini hujan, kita cepat-cepat dulu, kita opening dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga TV Purwokerto. Siap pikir jalan menghibur kalian semua. Siap berpikir jalan di semesta ini yang penuh dengan teka-tekinya dan juga menghibur kalian. Dalam hiburan ini mudah-mudahan juga bisa mengambil tontonan, tuntunan, dan tatanan batin sehingga mengerti kita menuju ke kebahagiaan hidup yang sejati. Daripada penasaran, langsung tonton sampai selesai biar maksud. Yuk lanjut. Berusaha untuk membaca dulu lagi dari pesan-pesan alam, pesan-pesan cinta dari alam. Ini berlaku buat semua orang. Maksudnya apa? Laki-laki, perempuan, tua, muda, dan agamanya apa saja ini berlaku ya. Karena Tuhan itu tidak membeda-bedakan ya. Tidak membeda-bedakan. Marilah makanya kita yuk back to nature, kembali ke alam. Kembali ke alamiahannya, ke naturalannya, ke murniannya kita ya. Yuk. Nah, pelan-pelan karena medannya susah ini. Ya, agak rungkut nih teman-teman ya. Nah, diawali kita membaca rungkutnya ini dulu nih. Rungkutnya apa namanya tuh, rumput ya. Akan semakin tumbuh karena apa? Ini sebuah bukti nyata bahwa tanah kita tanah subur. Begitu juga dengan pikiran kita, juga tanah subur. Ditanami apa saja akan tumbuh. Tergantung kamu mau menanam apa ya, tapi gulma akan tetap ada. Gulmanya kita bersihkan, tanaman kita rawat. Tanaman berwujud doa, keinginan. Nah, kita jaga ya. Yuk. Aduh, bentar lagi sampai nih. Oke. Agak lumayan jauh lokasinya ini, maksudnya medannya seperti ini di lereng-lereng gunung ini. Aduh, tahan dulu. Agak jurang nih, ada jurang, hati-hati. Iya. Kehidupan juga banyak jurangnya. Makanya kita harus eling lan waspodo ya. Iya. Eling itu sadar. Waspada itu kita harus waspada, jangan mudah terpengaruh oleh orang ya. Dicuci otak gampangnya, dikasih ini manut, dicomblangkan ke sana manut, dicomblangkan ke kiri ikut, itu namanya waspada. Kembalikan kepada diri kita, kepada kesadaran Tuhan ya, jangan mudah terprovokasi, gampangnya gitulah. Yuk.
Oke, inilah Banyak provokasi itu ya. inilah sebuah lika-liku kehidupan ya. Harus mengalami susahnya, mengalami senengnya, tapi kita jangan mudah untuk bereaksi ya. Maksudnya apa? Reaksi batinmu. Nah, gini, contohnya melihat awan ya. Reaksi batinnya apa? Marah-marah, hujan dan sebagainya. Itu reaksi batin. Ini melatih kita untuk bereaksi yang anteng, adem. Karena ini sebuah sistem alami dari Tuhan. Ketika kita mendengar suara tuh, suara burung, langsung bereaksi marah-marah. Nah, kita harus melatih reaksi batin kita supaya tetap lentur. Nah, yuk. Nah, masalahnya ini Apa? suara token listrik AB. Nah, itu. Ini apa ini ya? Jangankan itu. Melihat rekening ATM kosong, bagaimana reaksinya? Nah, itu. Kebul. Nah, Aduh. makanya melatih kita fungsinya dikir jalan ini untuk melatih tetap lentur, tetap tenang, tetap percaya pada Tuhan. Pasti akan selalu ada yang membuat kita bahagia. Tuh, ya. Yuk. Nah, Kemarin saya aja tetangga dapat arisan. Keren ini ya. ya itu kita latihan. Yuk. Kita melatih diri dulu untuk selalu adem, ayem, tentrem, bersyukur ya. Itu goanya dimaksud tuh. Nih, goa di ketinggian seberapa ribu meter dari permukaan laut ya. Nah, kita coba aja untuk masuk sini karena banyak cerita di sini ya. Kita berfokus kepada cerita baiknya, jangan terjebak pada cerita horornya, jangan terjebak pada egomu, nah, ya. Jangan sama memedinya. Ya iya. Sama gambarnya. Heeh. Kalau lihat hantunya, lihat kameramen itu juga udah takut. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, mari kita siapkan mentalnya, buka hatinya dengan tenang, jangan kaku, belajar lentur, belajar luwes, kewes, ya. Yuk. Nah, ini teman-teman, di depan goa gini, Tuhan sudah memberikan petunjuk pada kita, ya. Contohnya ini nih, rumput yang seperti suruh, ya. Seringkali kita katakan, ini bahasa Tuhan kepada kita. Suruh susuing kaweruh, gudangnya ilmu, ya. Gudangnya ilmu, berarti dirinya gudang ilmu. Ilmu apa? Ilmu sir rahasia. Rahasianya Allah untuk kita. Mari kita baca. Ya, bareng-bareng. Baca dulu. Baca, yuk. Sir. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nah, mari kita sebelum masuk lebih dalam, kita libatkan seluruh indera yang sudah diberikan Tuhan pada kita untuk tenang, jangan mudah bereaksi. Indera penglihatan, pendengaran, perasaan dan lain sejenisnya, maksudnya untuk kita buka, ya. Assalamualaikum. Termasuk indra praba. Ya, termasuknya. Termasuk ini ya. Termasuknya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Adakah orang di sini? Nih. Di sini maksudnya tuh ceritanya tuh macam-macam. Jadi gini loh. Dari satu sisi orang mengatakan di sini banyak hantunya. Ada juga yang mengatakan ini leluhurnya masih hidup di sini. Leluhur itu ya orang sudah meninggal, katanya tapi hidupnya di sini. Ada juga yang mengatakan pertapa-pertapa yang sudah moksa masih tinggal di dalam gua sini. Nah, mari kita sinau. Bukan untuk itu, tapi sinau ilmunya, pengetahuannya. Karena semua ini adalah petunjuk. Petunjuk untuk kebahagiaan hidup kita. Ya, yuk. Leluhurnya ini ya. Ya iya. Kalau bahasa Jepangnya, Ini untuk sang mahaluhur. Ya, menurut saya no. yuk. Assalamualaikum.
Punten. Oh, ke sana nih. Tunggu dulu. Ada jalur ke sana maksudnya. Jalur ke sini nih. Yuk. Tar dulu, pelan-pelan dulu. Ini licin. Nih. Aduh, penuh resiko di sini ya. Iya. Yuk. Mari kita melihat dari segala sudut pandang, dari semua penciptaan Tuhan yang ada di sini, berupa wujud-wujud yang ada, berupa batuan, tanah yang unik, bentuk-bentuk yang luar biasa seperti ini guanya ya. Kadang seperti ular, tapi kadang-kadang seperti wujudnya istana megah di dalam gua. Memang unik di dalam ini, luar biasa sebuah makarya Tuhan ini. Makanya nanti kita tenang dulu. Tapi saya melihat kayak nyala apa tuh. Tuh. Ini sebentar dulu. Kayak cahaya tapi nggak ada sumbernya, tahu nggak? Putih apa hijau? Putih ke kuning-kuningan tuh. Kalau di kamera ketangkap nggak sih? Di arah sana itu batu itu tuh, jadi kayak lihat cahaya nyala. Tapi ibaratnya gini, lampu nggak kelihatan lampunya, tapi kelihatan cahayanya, gitu maksudnya. Lilin nggak kelihatan lilinnya, tapi ada cahayanya. Nih. Nih, apaan sih? Nih, terang banget. Ih! Ya astagfirullah. Astagfirullah, udah bahaya apa itu? Iya. Hah? Kayak kepala orang. Kepala orang. Ya ampun, nih. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kepala siapa ya? Ya ampun. Berarti ini seorang yang melawan pertapa pendem sampai segini, ya ampun. Ya. Apakah benar-benar nih cerita orang itu sampai kayak gini nih, perhatikan dulu. Nih. Apakah dia bisa diajak komunikasi atau tidak nih? Assalamualaikum. Punten. Tuh. Nyalanya terang sekali. Gini aja. Gini satu bukti bahwa saya gua ini digunakan aktif pada masanya untuk melakukan pertapa hingga sampai seperti ini. Apakah dia memang betul-betul bertapa ataukah korban apa? Itu makanya menjadi teka-tekinya. Ya. Korban pembunuhan. Ya. Korban penculikan. Ya. Mungkin. Mutilasi. Nggak boleh seperti itu. Jono nggak pernah nyambung nih. Nggak boleh itu, tenang aja. Yuk, kita lalu aja. Karena ini nggak bisa dikomunikasi, kita lanjut aja dulu, nanti siapa tahu menemukan jawaban dari semua ini. Yuk. Tadi seolah-olah kayak kaki saya ketarik kayak gini. Nah, yuk. Assalamualaikum. Punten. Wow. Memang sih setelah tadi melihat itu seolah-olah tuh hawanya beda nih. Di sini lebih adem itu. Lebih adem. Nih. Kayak apa merinding-merinding ke sini nih. Oh iya. Kita aktifkan sensor kan. Iya. Tuh. Tapi kayak melihat tuh gerak-gerak apa tuh? Jauh tuh. Tuh. Tuh kelihatan dari kamera. Gelap ya. Makanya kayak itu kita deketin aja nanti. Yuk. Ke sana. Tuh. Sini. Tuh. Kelihatan nggak? Ini. Astagfirullahaladzim. Dulu. Apakah ini orang beneran? Maksudnya kayak kita ini fisik kita wujud. Apakah beliau ini memang pertapa yang sudah tersimpan di dalam gua ini. Nih, kita perhatikan dulu dari segala sisinya, dari ujung kaki ke ujung kepala itu seolah-olah tuh kayak gelap. Jadi mungkin beliau ini tinggal di dalam tanah, mungkin nih. Saya rasa seperti itu, makanya udah tertimbun tanah ini karena saking lamanya. Beliau sedang sengaja menyambut kita. Mari kita uluk salam dulu. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah.
Dia tetap tenang, seolah-olah tidak ada reaksi apa-apa. Tenang dulu. Mudah-mudahan kita disambut dengan baik oleh beliau. Mbah, maaf bila kedatangan kami mengganggu. Gini dulu, perkenalkan dulu. Saya namanya Tarto. Saya datang dari Cilacap dan tujuan kami di sini lagi dalam perjalanan dzikir. Maksudnya dzikir jalan itu untuk mengkaji dari setiap apa yang diingatkan Tuhan kepada kita. Ambles bumi mungkin Pak. Tapi memang nggak ada tepaknya loh. Nggak ada bekas tapak kakinya. Mungkin di beliau tuh ambles lagi ke sini mungkin. Tempatnya dalam sini ataukah di daerah sini gitulah. Berarti ini salah satu sambutan dari beliau. Yuk kita kaji lebih dalam lagi. Mudah-mudahan betul-betul kita bertemu lagi dan bertemu sosok intinya di dalam gua ini supaya memberikan pitutur kepada kita erang-erang gitu. Maksudnya apa yang dimaksud. Yuk. Lewat mana nih? Lewat sana, turun lagi. Lewat sini aja. Assalamualaikum. Tapi bau aroma apa nih? Kayak seolah-olah kayak bau wangi-wangi apa gitu. Ya kan? Kayak kembang tapi bunga kan ya. Ya makanya itu. Astagfirullahaladzim. Orang manusia tadi nih ya. Yuk belajar lebih peka lagi yuk. Dari aroma ini mungkin adalah sebuah petunjuk tadi yang disampaikan. Mungkin adanya kita menunjuk untuk lebih harum lagi atau bagaimana. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kula nuwun. Guanya panjang banget berarti itu ke sana tuh. Panjang sekali tuh yuk kan. Ya iya, ini memang di sini alhamdulillah masih ada udara. Biasanya kalau seperti itu hampa udara biasanya. Tapi banjir apa ini? Banjir air. Astagfirullahaladzim. Hih. Kayak meteor. Kan meteor. Nih. Sini. Nih. Tuh. Itu ke sana tuh. Tuh. Nih. Tadi kayak meteor jatuh. Warnanya merah ke sini nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Bocah. Hati-hati. Aduh, astagfirullahaladzim. Tuh. Nih. Tuh. Hah? Itu. Ini orang tadi bukan. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Tuh. Duduk di atas air. Tapi beliau duduk di atas air ya. Apakah beliau juga tinggal di dalam lumpur sana gitu mungkin tinggalnya. Karena ini sudah kotor kayak gitu. Mungkin inilah dimaksud kita sudah menyambut kita. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Yuk, kita belajar dari tadi, kesalahan tadi. Kita mungkin kurang tenang sehingga orang yang pertama kita temui menghilang. Belajar dulu supaya kita lebih luwes lagi, lebih lentur lagi, supaya bisa satu frekuensi dengan beliau dan akan bisa berkomunikasi dengan baik. Assalamualaikum. Mbak, agak jaga jarak ya. Jangan dekat-dekat dulu. Assalamualaikum. Ngapunten, Mbak. Kamu dengar suaranya enggak? Alhamdulillah. Saya mendengar suara jenengan, Mbak. Maaf, Mbak. Punten, halo saya Sarung, Mbak. Maaf. Aduh. Ngapunten. Tepangaken, Mbah. Nami kula Tarto. Tarto saking Cilacap, Mbah. Kula nuwun pangapunten bilih ganggu panjenengan. Nggih, Mbah. Nggih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbah. Berarti Mbah sudah sudi menyambut kami. Beliau sudah betul-betul siap menyambut kita karena tadi katanya kita sudah serius untuk menemuinya. Mbah, mengapa tadi yang pertama Mbah ketika bertemu kita itu pergi Mbah? Nggih. Ternyata beliau sedang menguji kita. Menguji artinya itu wujud keseriusan kita bagaimana gitu. Nggih Mbah, nggih Mbah. Nggih. Terus niki Mbah. Kula kan saking Cilacap mriki tujuanipun nggih menika sedang perjalanan dikir jalan untuk mengkaji setiap apa-apa yang disampaikan dengan samar-samar dan kami hampir tiap hari itu mendatangi goa-goa, dari goa satu ke goa yang lain. Itu tujuannya untuk tadi berpikir jalan, yang kedua tuh ngangsu kawruh dengan setiap orang yang kami temui. Nggih, alhamdulillah kalau pada hari ini saya ketemu jenengan, apakah kiranya sudi jenengan untuk memberikan sedikit wejangan kepada kami yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya, buat kami, dan untuk semuanya gitu Mbah. Nggih. Nggih Mbah. Gini Mbah. Tentang ini Mbah, maksudnya ibu kan di dunia ini hampir 100% mereka itu mengejar kebahagiaan hidup. Nah, untuk itu barangkali Mbah mempunyai sedikit pengertian kepada kami supaya kami betul-betul bisa mengalami kebahagiaan hidup yang sebenarnya gitu Mbah. Nggih. 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 Harus dengan nggih. Oh. Nggih Mbah. Berarti kajian pada hari ini hampir sama teman-teman. Beliau sebelum kita menerima ilmu yang sebenarnya, kita diwajibkan dulu untuk bisa menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan dalam diri kita, yaitu untuk jangan mudah bereaksi negatif kepada setiap apa yang dilihat, dan setiap apa yang ditemui, setiap apa yang didengar, dan setiap apa yang dirasakan katanya. Jadi yang dimaksud itu kita betul-betul harus menyelaraskannya gitu Mbah. Jadi intinya jangan mudah reaktif ketika melihat, mendengar, merasakan reaktif yang berlebihan gitu Mbah. Oh nggih. Apakah kira-kiranya semua bisa nggak nih? Mudeng nggak pada nih? Muteng ini ya. Nah makanya dikit-dikit merasa apa gitu ya. Makanya tetap selaraskan dulu supaya betul-betul selaras dengan kehendak Tuhan gitu maksudnya. Nah Mbah, kalau sudah seperti itu bagaimanakah caranya supaya kita betul-betul bisa mengalami kebahagiaan hidup yang betul-betul bahagia Mbah? Nggih, karena gini, katanya kalau sudah seperti itu bisa kita justru yang dikejar-kejar kebahagiaan. Nggih. Oh, saya melihat apa sih di sini? Oh, ini nyala paling nih. Itu nyala di atas. Itu tuh cahaya apa tuh? Ya kan? Itu apa Mbak, lampu atau apa Mbak? Oh, itu lampu bercahaya. Ini wujudnya apa Mbak? Maksudnya gimana Mbak? Nggih. Oh, ya ampun.
ada air yang mengalir di situ seperti hujan itu sebenarnya sebuah bahasa alam bahwasanya Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan rezeki, tetapi kita sendiri yang menutupnya. Nah, kita makanya nyalakan cahayanya, cahaya dalam diri kita, cahaya tentram, cahaya adem ayem, cahaya bersyukur, supaya selalu dialiri. Dan tadi apa namanya itu, jangan terjebak kepada sifat binatang dalam diri kita, jangan samakan diri pada binatang. Nggih, Mbah. Ah, itu. Itu. Nah itu. Nah itu apa, Mbah? Ya ampun. Kok kayak manusia, Mbah? Nggih. Oh, berarti selama ini orang-orang yang tidak mengalami bahagia, hidupnya selalu gemerungsung, selalu apa namanya itu, nggak pernah mengalami bahagia karena terjebak pada dia tuh. Terjebak pada sifat binatang dalam dirinya. Karena kita menyadari bahwa kita itu manusia. Manusia yang diciptakan paling sempurna, tapi dia seolah-olah tuh seolah seperti binatang gitulah. Nah, mari kita untuk bisa praktek menjadi manusia seutuhnya, jangan menjadi binatang. Yang selalu selaras dengan Tuhan, adem ayem tentrem, yang dikereni akal untuk bisa ngakali pikiran, untuk tetap tenang, adem ayem. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Tapi aja nggak nyampe, Mbah. Kita disuruh untuk memetik bunganya. Bunga itu tapi bunga yang bercahaya tadi. Kira-kira bisa nggak? Maksudnya ini buat gimana, Mbah? Untuk pengeling-eling saya dan kita semuanya membuka rezeki untuk pengeling-eling kita dan membuka rezeki, membuka jalur-jalur rezeki. Ini arti yang dimaksud mungkin dalam bunga ini mungkin. Mbah. Tapi ini tadi gini, kita disuruh untuk memetik ini nih, bunga ini nih. Tuh kelihatan nggak? Nah ini bunganya. Bunga apa ini ya? Ini bunganya merah nih, nyala gue. Tuh kan? Merah. Baiklah, ini kita mungkin diberi kenang-kenangan mungkin ini buat dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa memetik ini. Punten, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Wow. Nih. Apa nih hitam-hitam ya? Merah. Oh, merah ya? Tuh. Tuh kan? Subhanallah, bagus banget ya. Ini merah yang tadi yang bercahaya berarti itu ya. Coba fokuskan dulu. Nah, ini merah kan? Subhanallah. Nah, ini tadi diberi peringatan dan kasih cindera mata untuk kita selalu betul-betul bisa eling sehingga bisa membuka pintu kebahagiaan hidup. Dari ini nih, air yang mengalir ini yang tidak pernah habis. Ini sejatinya Tuhan itu memberikan rezeki tanpa henti tiap hari, tiap detik, tiap saat. Namun selama ini kita terjebak pada sifat binatang yang selalu sifat khawatir dan panik, ketakutan, was-was, sombong dan sebagainya. Sehingga jalurnya tersumbat. Ini bunga ini untuk bisa berkembang dalam diri kita, kesadaran kita berkembang, wangi, sadar. Jadi bunganya mekar, memberikan keharuman kepada sesama sehingga betul-betul tadi kebahagiaan akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar bahagia. Tuh ya, wow luar biasa ini. Udah lah yuk. Nggak ada lagi ya? Udah gak ada lagi ini cintanya ini nih. Pesan cintanya tadi banyak lah ya. Bunga merah ini ya? Bunga kesadaran. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Yuk. Ayo, no. Yuk, lagi ya, no. Barangkali ada lagi ya, Mo ya? Ayo, balik. Seharian hujan ya, Kang ya? Iya, kan kita nggak tahu di dalam gua. Iya,
Itu di dalam sih nggak tahu, taunya terang. Iya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa mengalami kejadian-kejadian yang ada. Mari kita simpulkan, kita rangkum. Jadi gini kalau lebihnya. Dalam menjalani kehidupan ini, setidaknya kita jangan mudah untuk reaktif, ya. Tenang, bisa ngomong supaya kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan, kehendak ilahi. Yang kedua, jangan terjebak pada sifat binatang, supaya kita menjadi manusia sejati. Sehingga betul-betul sempurna, betul-betul bisa mengalami kebahagiaan hidup, mengalami surga sejati. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.